lagi di channel Gopur Goplem. Ya, seperti biasanya kita akan ngebahas tentang seputar bisnis ayam petelur. Jadi di episode kali ini kita mau ngebahas tentang seperti apa sih pakan yang ideal atau yang bagus untuk ayam petelur ini. Kebutuhan pakannya adalah untuk usia produksi ya, terutama untuk usia normal itu yang penting kandungan proteinnya ini yang sering dibahas oleh para peternak. Yang penting kandungan proteinnya adalah sekitar di 17%. Nah, andai pun mau kurang ataupun lebih itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, untuk usia ayam yang masih produktif ataupun usianya masih sekitar di 30 mingguan itu bagusnya jangan terlalu tinggi dulu, karena selain emang usia ayam itu masih cukup prima atau mungkin kualitas ransumnya masih cukup baik, dengan kebutuhan protein yang nggak terlalu tinggi itu dia akan lebih aman lah, karena kalau terlalu tinggi nanti dia cenderung memicu terjadinya kayak prolapse. Selebihnya saya mau ngebahas bagaimana sih sebenarnya pakan yang bagus itu. Nah, pakan yang bagus. Kalau saya itu kita bahas mulai dari ini aja dulu ya, bekatulnya ya. Kalau bekatul, saya memilih bedak bekatulnya sendiri itu yang lembut. Ya nggak terlalu lembut tapi lembut, tergolong lembut lah. Kalau lembut banget kan nanti udah beda lagi itu. Ya nggak sampai ini ya, yang nggak sampai kayak tepung itu nggak, tapi yang tergolong lembut cuma nggak sampai segitu. Terus aromanya segar, ya itu aroma segar atau salah satu ciri dari bekatul yang segar, itu yang bagus sih. Berikutnya adalah jagung. Saya biasanya memilih kualitas jagung yang penting kering, karena ditakutkan ketika kualitas jagung itu nggak terlalu kering, itu ketika disimpan, apalagi ketika sudah digiling, itu akan menjamur, dan ketika jagung itu sudah menjamur, itu akan sangat berbahaya buat ayam-ayam kita. Ini jagung yang bagus saat sudah digiling gini, ketika dibiarkan di karung berhari-hari, itu dia nggak hangat, berarti dia emang benar-benar kering. Saja itu makanannya sudah basi, seperti itu. Asumsinya seperti itu kurang lebih. Karena kalau jagung kering itu akan lebih aman sih, biasanya nggak jamuran seperti itu, dan aromanya pun lebih seger ketika digiling, ketika jagung itu benar-benar kering gitu. Tapi sebenarnya memang jangan sampai kering sekali, karena kalau terlalu kering sekalipun ditakutkan kandungan dari karbohidratnya itu justru malah hilang atau minim seperti itu. Idealnya mungkin untuk jagung tingkat kekeringannya adalah 11%. Itu ada sih sebenarnya alat untuk ukur tingkat kekeringan jagung itu kalau teman-teman. Tapi kalau saya sendiri nggak punya, itu biasanya feeling aja sih, diraba, oh ini kering gitu. Konsentrat tentunya. Ini kalau saya salah satu orang yang mungkin berasumsi bahwasanya pakan pabrikan semuanya bagus, mau dari pabrik Java, mau pabrik Cargill,
maupun pabrik Pokpan dan lain-lain, itu semuanya saya kira bagus karena saya yakin mereka adalah pabrik-pabrik yang sudah punya lisensi. Tentunya produk yang mereka jual pasti sudah melalui uji dan sesuai dengan standar kebutuhan peternakan. Selebihnya tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan budget kita dan kebutuhan kita. Nah, kalau saya sekarang pakai Cargill. Kenapa saya pakai ini? Dengan kebutuhan protein yang saya butuhkan, dia menurut aku cukup mengcover dengan harga yang menurut saya juga cukup lebih terjangkau gitu. Karena kalau kita ngomongin pakan yang bagus, itu akan selalu ada pakan bagus dan harganya pasti ya menurut saya banyak yang di luar dari kantong saya gitu. Bukan seperti itu juga sih, karena lagi-lagi kita ngomongin bisnis, itu pasti orientasi kita adalah keuntungan ya kan, bagaimana kita bisa keluar modal seminim mungkin lalu menuai hasil semaksimal mungkin, tapi tentunya tidak mengesampingkan resiko. Nah, menurut saya dengan saya mengambil salah satu pakan ini adalah solusi banget buat saya. Kalau saya ini bukan iklan ya, tapi terserah teman-teman nantinya. Mungkin kalau sebenarnya kalau di sekitar saya banyak yang menggunakan jenis pakan dari Java atau Covid di sini. Nah, itu memang dari Java sendiri itu kualitas mediumnya sih, karena di Java ada kualitas mediumnya itu di sini jarang yang pakai, ataupun kualitas low-nya itu juga jarang yang pakai. Kalau di sini kebanyakan pakai Covid. Kalau yang masih segar memang baunya enak. Itu kok mirip jagung Pak? Coba lihat Pak. Bukan. Dia lebih pekat. Coba lihat Pak. Dia kandungan protein nabatinya tinggi, jadi baunya lebih. Kalau teman-teman mungkin nyium semacam ini, baunya kayak snack sih, tahu dapur kayak snack. Penyajiannya adalah dalam kondisi fresh, itu penting. Karena percuma teman-teman sudah nyiapin nih kualitas pakan yang terbaik menurut pilihan teman-teman, tapi ketika menyajikannya ternyata udah yang dalam keadaan fresh, itu ditakutkan ya seperti mungkin aku ngomong tentang jagung tadi, ditakutkan itu nanti sudah jamuran atau sudah basi. Nah kalau saya kan untuk pakan sendiri kan saya ngaduk sendiri. Nah, biasanya saya untuk pakan yang disajikan langsung ke ayam adalah yang benar-benar adukan fresh. Jadi ya paling nggak adukan mentoknya 2 hari yang lalu gitu, seperti itu teman-teman. Jadi kemarin ada yang nanyain, Bang, bagaimana kalau kita nyiapin langsung pakannya kita aduk sekaligus untuk kebutuhan sebulan? Itu menurut saya kurang baik, karena otomatis kasihan yang nanti pakan yang paling akhir di bulan akhir itu. Umpamanya kita nih ngaduk sekarang ya, kita menyajikan sampai bulan depan. Nah, kasihan dong yang bulan depan, itu berarti kita menyajikan pakan yang sudah lama. Karena kayak contoh ini kan, di karungnya juga kan, ini pakan dari pabrik, ini karungnya sudah ada plastiknya. Ini sebenarnya untuk agar menjaga tetap fresh. Ketika kita sudah membuka pakan ini dari karung yang sudah dilapisi dan plastik seperti ini, otomatis dia sudah mulai buka segel gitu ya kan. Jadi aromanya juga sudah mulai bertaburan dan karena ayam juga akan lebih semangat makan makanan yang fresh seperti itu teman-teman. Nah, selebihnya apa aja mungkin asumsi-asumsi lain yang bisa ditambahkan oleh teman-teman, atau mungkin ada peternak senior mungkin yang nonton video ini yang mungkin punya asumsi lain terkait dengan pakan yang bagus, silahkan monggo bisa di-sharingkan di kolom komentar. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih mengganjal buat teman-teman yang nonton video ini, silahkan juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, itu saja tadi asumsi berdasarkan saya sebagai peternak praktisi mengenai kualitas pakan yang bagus sesuai kebutuhan ayam. Nah, itu aja. Selamat siang, sore, malam, siapapun teman-teman yang nonton ini. Dadah.